Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihi binikmatil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Saudaraku semuanya, saudara seagama, seiman dan seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Kita masih merasakan umur panjang. Kita bisa merasakan suasana bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersyukur dengan menjalankan semua perintah Allah. Karena bukti wujud dari syukur kita adalah mengaplikasikan apa pemberian dari Allah. Semoga syukur kita diterima oleh Allah dan terus ditambah oleh Allah dan dijauhkan dari siksa-siksanya Allah. Saudaraku semuanya, pemirsa yang budiman, tidak lupa mari kita bersolawat dengan Rasulullah dengan iringan solawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Nabi Muhammad, Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para utusan, Khatamun Nabiyyin, sebagai pemungkas, penutup para utusannya Allah. Beliaulah satu-satunya kelak yang akan memberikan syafaat selain syafaatnya Allah, yaitu syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita ditemukan dengan beliau Rasulullah, kekasih Allah, dan akhirnya dikasih pertolongan di mana tidak ada pertolongan selain pertolongannya Allah dan pertolongannya Rasulullah SAW, dan dimasukkan rahmatnya Allah masuk surga. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, saudaraku semuanya seiman seagama, kesempatan hari ini saya ingin berbagi tema tentang empati dan sabar. Dari cerita film pendek di depan yang telah kita lihat bersama-sama, ternyata empati itu sangat dibutuhkan, sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kita bukanlah makhluk yang individual, melainkan kita adalah manusia sosial yang butuh dan memerlukan terhadap yang lainnya. Maka empati sangat diperlukan. Saudaraku semuanya yang berbahagia, ketika muncul sebuah pertanyaan, perlukah kita berempati? Maka jawabannya tegas, butuh dan perlu kita berempati. Bahkan tidak hanya sama manusia, terhadap makhluknya Allah pun kita harus berempati, menyayanginya. Ketika kita mau berempati, menyayangi sama makhluknya Allah, maka Allah akan mencurahkan rahmat kepada kita. Karena sebab kita merahmati, berempati kepada makhluknya Allah. Pemirsa yang budiman, puasa dari segi bahasa etimologi adalah imsak, yang artinya menahan,
menahan dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah, yaitu berupa sifat-sifat jelek kita, sifat individualis, sifat egois, dan lain sebagainya yang tidak mencerminkan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ketika keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita, ada satu saja yang terkena ujian, cobaan, musibah dari Allah, maka kita harus segera mungkin untuk membantu, berempati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wallahu a'lam bimuradi. Kita diperintahkan Allah untuk saling membantu. Wa ta'awanu, tapi ingat, dalam kebaikan, empati, berbagi, peduli adalah wujud dari kebaikan. Maka seyogianya di bulan suci Ramadan ini, bulan mulia ini, di mana amal ibadah kita ditingkat-tingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, mari momentum ini kita berbagi sama saudara kita yang terkena bencana banjir, terkena erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Mari, jika kita mempunyai harta, cukup harta, sebagianlah, wa mimma razaqnahum yunfikun, kita berbagi, kita tasarufkan kepada yang membutuhkan. Karena pemberian kita walaupun sedikit, ikhlas, maka itu anugerah kebahagiaan bagi orang yang sangat membutuhkan bantuan itu. Mari saudaraku semuanya, bulan mulia ini sangat banyak fadilahnya. Mari bergaslah kita untuk membuka hati kita ini, kita berempati sama kita ini. Dari tayangan film pendek di depan, satu keluarga ada satu yang sakit, maka otomatis kewajiban keluarga yang lain harus merespon, empati, peduli, membantu yang sakit. Karena keluarga, daerah, bangsa adalah diibaratkan sebuah bangunan rumah yang terdiri dari beberapa macam yang saling menguatkan. Ada yang jadi pondasi, lantai, tangga, tiang, atap, dinding, dan lain sebagainya saling menguatkan. Ketika satu sakit, satu roboh, rusak, maka akan berefek, akan dirasakan kepada yang lainnya. Gambaran seorang terhadap orang yang lain bagaikan bangunan satu yang saling menguatkan kokoh. Saudaraku semuanya, pemirsa yang budiman, seiman, seagama, imsak, puasa tidak sebatas hanya menahan lapar dan dahaga. Imsak dalam arti luas adalah menahan segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Karena ketika murka Allah datang, kita tidak akan bisa berpaling lagi. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Karena pertolongan hanyalah dari Allah semata. Puasa kita seharian tidak makan, tidak minum, lapar, itu kita bisa berempati, merasakan teman kita yang ada di kolong jembatan, yang ada di bantaran sungai, yang ada di jalan-jalan, di lampu dan sebagainya, yang tidak pasti makannya. Maka di momentum puasa ini kita merasakan betapa sulitnya, betapa sakitnya, berapa susahnya mereka untuk mendapatkan suap nasi. Sedangkan kita sudah pasti ada makan pagi, sarapan, makan siang, makan petang, dan lain sebagainya. Saudaraku semuanya yang budiman, yang berbahagia, seiman, seagama, imsak
menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk sifat-sifat kita yang jelek, sifat-sifat kita yang tidak baik. Mari momentum puasa ini imsak, kita minimal 3M, yaitu memakai masker dalam artian menutup mulut kita dari perkataan yang jelek, yang tidak baik, yang akhirnya bisa mengurangi nilai pahala puasa. Kita mencuci tangan, yang artinya kita mencoba membersihkan tangan ini dari kotoran-kotoran yang kelihatan dan kotoran yang tidak kelihatan, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan ini. Kita menjaga jarak, artinya jarak dari sifat, dari perbuatan, dari pergaulan yang jelek. Kita jauhi, jaga jarak dari perbuatan maksiat. Saudaraku semuanya, yang budiman, yang berbahagia, seiman, seagama. Selain sifat yang baik, empati, peduli dengan sama, ada satu sifat yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, lebih-lebih momentum di puasa ini, yaitu sifat sabar. Karena sabar dalam makna sempitnya juga bermakna imsak. Maka puasa dan sabar adalah senada, yang maknanya adalah menahan. Bahkan sabar itu tidak hanya satu dimensi saja, melainkan multidimensi, beberapa dimensi kesabaran. Ada kesabaran ketika kita melakukan perintah Allah, yaitu berupa perintah-perintah yang difardukan dan yang disunahkan. Seperti puasa hari bulan Ramadan ini, kita diperintahkan, kita bersabar. Ketika ada hidangan, ketika ada minuman, ketika ada sesuatu yang kita pinginin, kita imsak dulu, kita tahan dulu. Karena esensi dari puasa adalah kita untuk bersabar. Sabar dimensi lain adalah juga kita sabar untuk menjauhi larangannya Allah. Tidak melakukan, bahkan mendekati perbuatan yang dilarang Allah. Maka momentum puasa ini di mana-mana kebaikan dibuka, kejelekan diminimalisir. Maka momentum ini, mari sabar ini optimalkanlah. Dan yang terakhir, atau mungkin dimensi yang lain, adalah sabar ketika kita mendapatkan musibah. Senada dengan empati tadi. Dalam Al-Quran, Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebenarnya Allah lah yang menjadikan semuanya ini, termasuk ujian ini. Allah menguji kita dengan kehidupan, kematian, kebahagiaan, kesedihan, bencana, dan segalanya adalah semua ujian dari Allah. Fungsinya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah untuk menguji kita seberapa baikkah amal kita, perbuatan kita terhadap ujian itu. Maukah kita berempati? Maukah kita bersabar? Maukah kita tetap berpegang teguh terhadap perintah Allah? Saudaraku semuanya, sedikit saya akan berbagi firman Allah yang sangat mulia sekali ini. Berbicara tentang sabar, sobrun, dalam Al-Quran itu disebut banyak sekali. Bahkan lebih dari 40 kali Allah menyebut kata sabar dalam Al-Quran itu. Salah satunya adalah termaktub dalam surat
Al-Imran ayat terakhir, yaitu ayat ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wallahu alam bimuradih. Sungguh luar biasa kalamullah ini, dengan balaghah yang tinggi dan dengan esensi yang sangat luhur sekali. Lebih-lebih ketika kita baca surah Madaniyah ini, surah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hitobnya, objeknya adalah orang-orang yang sudah mengklaim, mengaku dirinya mempunyai iman, beriman. Maka ketika dia sudah mengaku beriman, pasti ada konsekuensinya yang harus dilakukan. Di antaranya seperti ayat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ketika engkau sudah mengaku beriman, maka isbiru adalah amar, perintah dari Allah. Isbiru, bersabarlah kamu sekalian. Bersabar dari multidimensi tadi yang saya terangkan di atas. Tidak hanya sabar belaka, Allah memerintahkan setelah isbiru wasobiru, tetap berpegangan, tetap kuat mempertahankan kesabaran itu, continue dan istiqomah dalam kesabaran itu. Maka ketika orang bertanya, sabar itu ada batasnya enggak ya? Menunjukkan dia sudah tidak sabar. Coba kita lihat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan semua utusan Allah. Semua sabarnya tanpa batas. Maka dijuluki dengan ulul azmi. Setelah kita sabar, kita bertekad istiqomah dalam kesabaran, juga Allah mengingatkan warabitu. Ditutup dengan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian semuanya. Lebih-lebih puasa ini tujuan kita adalah untuk bertakwa, mendapatkan rahmat Allah. Takwa dalam artian tafsir-tafsir yang banyak kita pelajari adalah menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Demikian sekelumit berbagi kita di momentum bulan mulia ini, di mana kita dianjurkan untuk empati dan bersabar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, jadikan kita insan kamil, insan yang peduli sama, dan insan yang sabar, dan di mata Allah menjadi orang yang beruntung. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan.
Ya Allah Gusti nyuwun pangaksami sampun dawuh kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci nyuwun Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan Gusti nyuwun pangaksami sampun dangu kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi Rabbi Astaghfirullah 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 Kakak kamu belum pulang? Belum tante. Di mana sih? Unwahas tante. Oh, Unwahas. Kamu keren itu. Tante pulang dulu ya? Iya tante.